حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Masih dalam rangka mendapatkan pengakuan atau legitimasi Allah bahwa kita diakui sebagai hambanya yang beriman atau yang bertakwa. Setelah kita membahas tentang bagaimana mengoptimalkan fungsi penglihatan kita, maka berikutnya bagaimana kita mengoptimalkan fungsi pendengaran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dengan pendengaran kita, telinga kita itu, kita banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat Allah, baik melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya. Selama hal-hal itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka itu adalah kebaikan bagi kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi telinga, Allah sendiri menyatakan di dalam firman-Nya, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Antara fungsi mulut sebagai alat baca, alat berbicara, dan telinga sebagai pendengar, maka di sini ada keserasian, sinergivitas antara mulut dan telinga. Mulut membaca, telinga mendengarkan. Maka di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah itu, apabila dia membaca atau mendengarkan kalimah-kalimah yang mengingatkan kepada Allah, atau saat ketika dia berzikir atau mendengar orang yang berzikir, maka dia bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Dia karena apa? Ada ketakjuban, ada kekaguman yang terjadi di dalam hati setiap orang-orang yang beriman melihat atau membaca atau diingatkan oleh asma-asma Allah yang menggambarkan sifat dan kebesarannya. Maka itulah kenapa Allah mengatakan wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan atau diperdengarkan ayat-ayatnya, baik ayat kalamiahnya yaitu Al-Quran, atau mungkin sabda Nabi sebagai penjelas dari Al-Quran, atau ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk alam semesta atau ayat kauniyah, zadathum imanan, maka semakin meningkat keimanannya. Maka penggunaan penglihatan kita kedua mata dan kedua telinga kita serta memadukan dengan mulut kita ini akan menjadi media agar kita dapat diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Ini sebenarnya keinginan Allah dengan Ramadan ini. Maka mari kita fungsikan, kita optimalkan fungsi indera kita, kedua mata, kedua telinga, mulut, pikiran. Rasulullah sendiri menyatakan dalam sabdanya, idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yatfus yauma idzin wala yasrab. Ya, jangan kita berpikir yang buruk, jangan kita berkata-kata yang buruk, jangan kita melakukan rofas. Rofas meliputi dengan perilaku mata, telinga, mulut, dan pikiran. Maka
puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Atau dalam istilah sabda Rasulullah, qaulaz zur. Kata-kata yang menunjukkan keburukan kita dan membuat tidak senang orang lain. Hadirin muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita menjaga fungsi kedua mata, menjaga fungsi kedua telinga, menjaga fungsi lisan kita, mulut kita, insya Allah kita akan menjadi shaimin yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian ada potensi kita untuk mendapatkan pengakuan Allah atau legitimasi Allah. Innahu min ibadinal mu'minin, kata Allah. Jadi kita wajarlah berharap Allah menyambut kita dengan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله